Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Anda semua? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Saya Gaib Portusikit kembali hadir di program paling ngeri tapi juga sedap, viral tapi hoax. Kenapa program ini jadi ngeri? Karena kemarin saya udah dapat WA lagi tuh banyak. Waduh. Viral tapi hoax, mantap. Wah. Tapi jangan nyela-nyela pemerintah terus dong. Waduh, kapan kita nyela pemerintah? Kita nggak pernah nyela lah kita. Kita cuma memaparkan fakta apa adanya. Dan program ini juga minggu depan setahun. Setahun ya? Nggak terasa ya? Waduh. Kita ulang tahun nih udah minggu depan Viral Tapi Hoax usianya udah setahun. Terima kasih atas dukungan pendengar maupun penonton kita yang ada di YouTube. Kita beri aplaus dulu buat teman-teman semua. Tanpa dukungan teman-teman, program ini tidak akan bertahan. Mudah-mudahan tahun kedua sponsor makin banyak. Amin. Sekarang baru kapal api doang nih. Ya. Bukan nanti lebih banyak lagi ya. Kapal gula, kapal apa gitu ya. Oke, saya tidak sendirian. Saya bersama Bang Asnil Bambuni Amri, pemeriksa fakta dari Aji Jakarta. Oke, Bang Asnil, sehat Ya, Bang? Alhamdulillah, Bang Gaib. Kemarin nama nggak ada nih, saya lihat. Iya, Kang di telepon ternyata pas diangkat udah dimatiin. Udah dimatiin. Jadi kita tadinya mau diangkat jadi kepala kepala Badan Pembentukan Opini Publik. Tapi ternyata kita gagal. Kita kalah sama Pak Haikal Hasan ya. Tapi nanti kita undang juga kalau memang beliau ngurusin hoax ya. Kita seneng nih. Menarik seneng itu. Nih, menarik. Oke. Ini kita langsung bahas yang pertama nih Nil ya. Ya. Kembali soal Anies Baswedan. Jadi setelah kemarin Pak Prabowo melakukan roadshow 2 hari, melakukan audisi pemanggilan kepada para menteri maupun wamen yang cukup seru. Walaupun memang agak beda karena belum dilantik tapi udah manggil gitu ya. Kalau yang sebelumnya kan dilantik dulu baru dipanggil. Ini kayak ada keterburu-buruan tapi ya udahlah. Jadi dipanggil. Dan kabarnya setelah dipanggil mereka ada pembekalan malamnya di Hambalang. Nah, diinformasikan Anies Baswedan dipanggil Prabowo ke Kartanegara, tapi secara diam-diam. Ini gimana beritanya? Benar. Bisa begini nih infonya? Ya, kabar ini saya temukan di beberapa media sosial, khususnya di Facebook, dan terakhir itu ada di YouTube. Nah, di YouTube ini cukup menarik karena ada host yang kemudian menyampaikan kabar tersebut dan bilang breaking news. Jadi aneh-aneh nih memang. Breaking news, kemudian ada juga narasi lewat pintu belakang. Jadi seolah-olah mengabarkan Anies bergabung dengan Prabowo melalui pintu belakang ataupun nggak kelihatan lah sama teman-teman yang liputan di Kertanegara. Nah, ini kita cek apakah ini benar apa enggak gitu kan. Nah, kita tahu ketika pemanggilan calon-calon pembantu Prabowo ini, kita tahu itu lewat pintu depan semua gitu. Dan semuanya hadir di situ dan kita melihat tayangan-tayangan media juga ada yang live menyajikan informasi di situ. Jadi ketika Anies lewat seharusnya ada yang tahu. Gitu. Karena setidaknya temannya Anies ada juga temannya wartawan, Bang. Ya benar-benar. Dia pasti lapor tuh, Anies mau ke sini pasti. Tapi kami tidak mendapat info itu. Kita coba telusuri, tidak ada info itu. Namun di YouTube yang saya temukan ini cukup hit ya. Kalau di sini cuman 3 komentar, 6 reaksi gitu ya. Di YouTube itu sampai 16.000. Lumayan 16.000 penonton yang menjelaskan itu. Dan ketika kita tonton tidak ada informasi itu. Anies dipanggil oleh Pak Prabowo di
dia menarasikan itu. Yang ngomong parah pelontos lagi. Ya. Ketika dilikutin, bohong, Bang. kirain ada narasumbernya. Iya. Nggak ada. Malah di belakang itu malah cerita soal Anies Mata dan lain-lain. Oh, gitu. oke. Ini nggak ada hubungannya sebenarnya, tapi kemudian dipaksa di lead-nya bahwasanya Anies ke Kertanegara. Biar orang pengen nonton aja berarti ya. Benar. 16.000 lumayan loh ini. Lumayan. Dan ini subscribernya itu sampai 39.000. Siapa? Akunnya apa namanya? Akunnya Mimbar Perubahan dan tidak ada penjelasan dia dapat informasi dari mana, itu nggak ada. Oke. Jadi ketika kita coba telusuri di media-media mainstream atau teman-teman yang memiliki reporter jurnalis yang ada di Kertanegara, itu tidak ada satupun yang menjelaskan ada Anies di sana. Jadi ya fakta sampai saat ini kita ketahui itu adalah hoax gitu. Apalagi Anies kan cukup mentereng ya di media sosial ya. Tampil kan. Nah di IG ataupun di akun media sosial dia itu tidak ada. Berarti ini tujuannya kayaknya cuma dapetin subscribe aja ya? Ya subscriber sama penonton. Dan terbukti yang nonton banyak juga. Iya, ada yang ada komen yang membantah di sini, ada lucu-lucu sih Bang. Iya. Nah, setuju dengan analisa host. Jadi kayaknya ada yang percaya kalau Anies ke Kertanegara gitu. Nah, kemudian cuman ada juga yang mengkritik orang yang percaya video ini adalah gitu ya. Oh iya. Ada juga yang mengkritik. Mungkin itu harapan dari para anak abah gitu, biar Pak Anies bisa terus tampil. Atau nggak lengkap, ternyata yang dipanggil Anies Mata. Iya. Bukan Anies Baswedan. Iya, makanya ketika saya telusuri bilang, ini kok bicara Anies tapi ujung-ujungnya Anies Mata. Oke. Jadi memang pemanggilan 2 hari secara maraton itu memang menyita perhatian media massa dan juga banyak orang ya. Benar. Karena itu dilakukan sejak pagi, siang sampai sore, langsung maraton. Hari kedua malah melakukan langsung pembekalan. Jadi magnitudenya lumayan tinggi itu memang. Apalagi rivalnya cawapres dengan yang berpasangan dengan Anies ikut dipanggil. Gitu. Ya. Cuma Nasdem yang nggak ada ya. Nah, Nasdem terakhir kalau nggak salah datang. Iya, datang. Tapi nggak tahu ya apakah ikut Ya. di situ. Kalau nggak pagi ini atau kemarin itu ya, saya lupa. Ya. Kim Plus datang. Cuman kemarin Nasdem sudah menyatakan dia tidak usah, Pak Prabowo nggak usah mikirin kita nggak akan ngajuin menteri. Terus PKS juga hampir tidak ada, tapi PKS kabarnya menyodorkan nama profesional, Yes Shirley yang jadi menteri riset. Menteri riset ya. Menteri riset, kabarnya begitu. Sementara yang paling dapat lumayan nih Caimin nih memang cerdas Caimin itu ya. Berapa? Iya. Caimin dapat menteri Menko, kemudian dapat Menko nggak main-main loh, gantiin Pak Luhut loh. Iya. Kemudian strategis itu. Ada 3 atau 4 lah ya. Berarti Bahlil di bawah Menko. Di bawah Bahlil. Menko, iya. Bahlil di bawah. Di bawah Caimin ya. Keren. Emang luar biasa Caimin, kita harus apapun ya. Oke, jadi setelah diperiksa ternyata memang sampai saat ini pun tidak ada info bahwa Anies akan dipanggil. Anies Baswedan ya. Anies Baswedan ya. Dan Anies kan biasanya Menteri Pendidikan. Sementara Menteri Pendidikannya udah ada Pak Profesor Abdul Muti ya dari Muhammadiyah. Dari Muhammadiyah. Jadi agak tipis ya kemungkinan Anies untuk maju sebagai menteri karena posisinya udah terisi semua. Gitu. Apalagi Anies kan sudah punya modal politik yang cukup besar juga kan ketika maju nanti di 2029. Ya benar. Ya better Anies maju lagi nanti di 2029 ya. Gitu. Tapi kalau saya pribadi setuju di luar itu karena ada kemungkinan ini kan kita nggak ada oposisi gitu kan. Jadi jika ada sosok atau tokoh ataupun kelompok yang oposisi itu bagus ya. Bagus untuk demokrasi gitu kan. Fraksi Anies Baswedan. Kita harapkan Mas Anies bisa melakukan perubahan atau menjadi oposisi walaupun hanya sendirian. Ya. Tapi kan masanya cukup banyak ya. Karena dia punya terbukti di ketika Pilpres dia bisa menggalang suara banyak. Ya. Mas Anies saatnya Anda berperan sekarang. Jadi nggak apa-apa di luar pemerintahan tapi mulai
melakukan perubahan tidak harus struktural, tapi juga bisa di luar ya. Kita tunggu Mas Anies. Oke, Neil, berarti Sip. informasi Anies Baswedan dipanggil Prabowo ke Kartanegara kita nyatakan hoax. Oke. Oke. Selanjutnya, nah ini juga menarik nih. Rocky Gerung resmi gabung ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Baik. Ini sempat diisukan jadi menteri juga nih Rocky Gerung nih. Ya kemarin kita bongkar Iya. kan. Ternyata itu pengumuman masa kampanye Masa kampanye yang Prabowo 2019. Ya. Nah, ini ada lagi nih Rocky Gerung. Dia punya popularitas yang cukup tinggi. Ketika di Google Trend gitu, itu kan nama dia cukup tinggi, cukup Ya. hit gitu. Banyak sekali orang-orang yang mencari berita tentang Rocky Gerung. Nah, ketika dia ditampilkan hari ini, tadi pagi saya cek, itu sudah hilang. Ini sudah hilang. YouTube-nya udah hilang, alhamdulillah. Syukur, terima kasih yang punya gawe, walaupun ini jahat juga kalau membuat hoax seperti ini. Dia, Rocky Gerung, dibilang nekat masuk PDIP dan fotonya digandeng sama Sekjen Pak Hasto. PDIP. Nah, ketika kita telusuri nih foto, seharusnya wajah Rocky Gerung itu bukan wajah dia gitu. wajah siapa harusnya? Yang di Gibran. Oh, wajah Gibran. Oh. Wajah Gibran ini ketika judul beritanya ada di salah satu media, judulnya itu waktu Gibran masih jadi kader PDIP ya. Masih. Mungkin mau wali kota Solo waktu itu ya. Jadi ini judul beritanya adalah pesan Megawati kepada Gibran, ;2 berpolitik harus waspada manuver. Judul berita di mana foto ini diambil. Ya. Jadi yang punya hoax ini ngambil foto yang berasal dari salah satu media online yang isi beritanya itu pesan Megawati kepada Gibran, ;2 berpolitik harus waspada manuver. Ya. Jadi memang mukanya muka Gibran Diganti dengan wajah Rocky Gerung. Waktu itu konteksnya mungkin Gibran kalau nggak salah masih jadi kader PDIP untuk mungkin untuk wali kota Solo atau apa yang kita nggak tahu ya. Sekarang Gibran udah keluar ya dari PDIP ya? Belum dapat info itu. Iya, belum dapat info ya. Belum clear juga. Karena kartu anggotanya belum dibalikin juga. Oke, berarti ini berarti bukan ini ya, bukan Rocky Gerung ya. Bukan Rocky Gerung. Walaupun memang Neil, Rocky Gerung memang dari beberapa podcast itu sangat mengagumi Megawati. Ya. Gitu. Kenapa mengagumi? Karena beliau menganggap Bu Mega itu orang yang sangat taat konstitusi. Jadi ada yang nawarin 3 periode, dia menolak. Ada yang nawarin perpanjangan jabatan, dia juga menolak. Jadi sesuai aja sama Undang-Undang Dasar 45 katanya. 2 periode aja, nggak usah nambah-nambah. Ya. Jadi itu yang membuat beberapa kali Rocky Gerung tuh memang mengagumi sosok Megawati sebagai seorang demokrat sejati. Gitu kira-kira. Ya, kalau dari faktanya memang seperti itu kan. Yang Ya. kita lihat permintaan-permintaan itu diabaikan sama dia kan. Ini banyak yang lihat nih. Ini karena udah dihapus duluan, jadi kita nggak bisa nge-track lagi nih. Oh. Udah dihapus, jadi syukurnya udah ditendang ya. Saya nggak tahu apakah dia yang pemiliknya yang ngapus atau ada tangan lain yang bekerja menghapus. Oh iya, karena Rocky ini ya peminatnya atau pengagumnya lumayan banyak. Banyak orang yang pikirannya terpengaruh oleh Rocky Gerung. Ya. Itu fakta loh. Karena logika berpikir dia itu memang logik. Iya, memang benar. Jadi mereka memang mengajarkan kita untuk berpikir secara lebih logis ya. Jadi pengaruhnya memang luar biasa gitu. Cuma Rocky Gerung yang berani bilang Pancasila itu bukan ideologi loh. Yang lain mana berani ngomong gitu. Kenapa dia berani? Karena dia punya dasar untuk ngomong begitu. Gitu. Sementara kita dari kecil kan udah Pancasila adalah ideologi bangsa. Gitu. Jadi ya memang luar biasa juga sih. Dan berarti dia dengan kesadaran sendiri kali ya, mudah-mudahan ya. Dan saya coba tracking ya, apakah Rocky Gerung masuk PDIP, itu saya belum menemukan atau foto mungkin ya. Foto ini kan fotonya udah pasti hasil editing ya. Nah, saya belum menemukan ada foto ataupun berita dari atau media. Susunan pengurus DPC, DPO apa gitu belum ada sama sekali. Belum ada. Jadi
tidak ada fakta yang terkonfirmasi yang menyatakan Rocky Gerung ini adalah atau sudah masuk atau bergabung dengan PDIP. Yang saya tahu Rocky Gerung pernah ikut membidani partai Sahrir itu partai apa? Partai Indonesia Baru ya? Oh iya, PIB ya. Dulu sama. Oke, berarti informasi ini wajahnya bukan wajah Rocky Gerung aslinya, tapi wajah Gibran Rakabuming Raka ketika masih menjadi kader PDIP, masih jabatan tangannya masih kencang sama Hasto Kristianto yang juga hari ini ikut sidang doktor juga. Di kampus Universitas. Beda kampus ya sama Balil ya? Sama di UI juga. UI juga. Kajian strategis. Sama nggak ada bedanya. Oke, jadi baik. Rocky Gerung resmi gabung PDIP, hoax atau benar itu? Hoax. Oke. Mas Rocky sampai detik ini masih menjadi pengamat politik, menjadi filosof politik bagi rakyat Indonesia ya. Jadi bukan masuk ke partai manapun. Oke, selanjutnya nih. Oke. Menkominfo Budi Ari. Ini selalu viral nih Budi Ari nih ya. Menkominfo Budi Ari sujud di hadapan Presiden Joko Widodo. Wow. Setahu saya yang sujud itu Marcel sama Gibran. Abangku bukain pintu kan. Nah, ini informasi bagaimana nih? Tiba-tiba Budi Ari, walaupun memang Budi Ari kita kenal sebagai ketua Projo ya. Yang Jokowi. Yang sampai di titik terakhir pun masih membela Jokowi ya. Loyalis ya. Loyalis lah. Jadi memang ketika ketika Budi Ari tampil di banyak media dan memposisikan dirinya sebagai loyalis Jokowi, itu kan memperlihatkan jadi ketika saya cek fotonya, memang ada foto. Oh, ada fotonya ya. Ada foto seseorang berbaju putih yang kemudian sujud di depan Jokowi. Gitu ya. Nah ini. Oh. Ada lagi kok ada manusia sehina itu ya, manusia menyembah manusia gitu kan. Nah kita tahu dalam agama kalau Islam itu kan tidak boleh menyembah manusia gitu kan. Bahkan nyembah orang tua aja nggak boleh karena masih manusia. Nyembah raja boleh? Nggak boleh juga. Nggak boleh juga ya. Ibu aja yang melahirkan nggak boleh disembah. Ya. Nah apalagi orang ya. Iya, orang lain gitu ya, bukan orang tua kita. Nah, di sini ternyata setelah kita cek, ini adalah foto ketika istana masih membolehkan pas Lebaran itu menerima masyarakat, open house. Oh, ketika Lebaran. Ini foto tahun 2019. Juni 2019 Lebarannya. Kalau Juni itu udah selesai Pilpres ya? Udah selesai ya. Jadi periode kedua lah ya ini ya. Periode kedua, awal-awal gitu ya. Nah, ini foto ini aslinya ada di Kumparan, di salah satu media online, dan di situ dijelaskan ada satu warga yang datang ke istana. Dia udah ngantri itu dari Monas, ya, dari Monas. Dari Monas udah antri. Udah antri kan saking banyaknya, dan ketika masuk ketemu Jokowi dia langsung sujud. Tapi memang berarti peristiwanya ada ya? Peristiwanya ada, tapi itu bukan Budi Ari gitu kan. Okay. Seperti yang narasi yang diciptakan terhadap foto ini oleh pembuat akun ini. Oke. Nah, dia sujud, kaget juga semua. Akhirnya Jokowi datang memeluknya, salaman, dan sayangnya namanya nggak dicatat oleh penulis berita di media online ini. Itu faktanya. Foto adalah benar. Ini masyarakat atau intel ini? Masyarakat lah ya. Masyarakat. Namanya nggak dicatat soalnya. Soalnya namanya nggak diwawancara oleh
pembuat berita media online-nya. Ya. Tapi peristiwanya ada ya. Peristiwanya Entah ada. itu bener atau settingan kita nggak tahu, pokoknya ada lah gitu ya. Itu. Apakah ini settingan ya? Enggak dong. Kan kemarin Ma'ruf Amin ngomong, kalau saya mah apa adanya aja, nggak ngomong, saya nggak mau poles-poles katanya. Iya. Kacau juga tuh ya Ma'ruf Amin. Iya ya, kalau misalkan kita tahu nih bisa wawancara ini kan, Iya. bisa telusuri siapa dia. Mudah-mudahan dia begitu keluar nggak langsung hilang, Ya. ganti baju gitu. Cuman yang jelas dalam konteks ini dia bukan Budi Ari, Ya. bukan Menteri Oke, jadi Komunikasi dan Informatika. Budi Ari dikatakan bersujud di hadapan Jokowi, fotonya beredar, peristiwanya ada di istana tahun 2019 saat lagi open house. Benar ada yang sujud, tapi bukan Budi Ari. Budi Ari. Ya. Ya. Itu ya. Dan Budi Ari 2019 belum kominfo kan, belum main kominfo kan, Belum. masih relawan. Masih kan? relawan, projo Karena ya kan masih waktu itu beliau ya. kan masuk tengah-tengah ya kalau nggak salah, atau jadi wamen waktu itu ya. Wamen kalau nggak salah. Wamen ya kalau nggak Wamen Des ya. Wamendes ya. Oke. Jadi bukan Budi Ari ya. Ini akun siapa yang nyebarin, Nil? Kalau di sini RVA Dedi Anwar, nggak tahu ya, ini title namanya di situ disebutin seperti itu. Ada juga akunnya namanya Ahmad Rafi, dan banyak lah ini. Kalau akun-akun di media sosial ini agak sulit Ini kita di YouTube apa memverifikasi. di IG? Ini di Facebook. Di Facebook ya. Tapi orang banyak komen. Nah, yang komen itu yang ini kan sedikit nih 2 komentar. Ya. Yang saya dapat yang banyak nih 93 komentar. Lumayan ya. Jadi Dan semua pasti menghina-hina tuh. Rasanya ya. iya. Dan percaya aja mereka karena memang agak-agak mirip mukanya. Jadi- Karena dari belakang. Jadi kalau baca, kadang-kadang saya lihat postingan kayak gini, itu lebih suka lihat komentarnya. Komentarnya. Emang komentar tuh emang di Indonesia tuh komentarnya lucu-lucu ya. Iya, menghibur gitu. Hibur gitu ya. Apa yang lucu komen di situ? Ya di sini itu syirik nggak ya? Terus penjilat tingkat dewa gitu kan? Ngisini nyembah yang pantas kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya gitulah akhirnya. Saya nggak tahu apakah ini maksudnya adalah bikin jokes gitu ya. Tetapi kasihan yang nggak tahu Yang nggak gitu tahu, kan. ya. Kadang mereka menganggapnya benar gitu. Ini buat teman-teman ya, kalau dapat gambar yang Budi Ari sedang menyembah Jokowi itu hati-hati, jangan disebarkan ulang ya, karena itu bukan Budi Ari ya, itu Budi yang lain yang kita nggak tahu namanya. Ini banyak banget yang nyebar nih. Ada namanya Nissan, ada Luar Nabi biasa, Jiyati. luar biasa. Ini Ada- berarti baru muncul lagi ya setelah sekian lama itu. Iya. Oke ya. Dari 2019 yang muncul lagi sekarang. Ya, dari 2019 itulah namanya daur ulang hoax. Dia bisa muncul kapan saja, lihat timing dan waktunya. Besok mungkin entah kapan ini bisa ganti nama nih, bukan Oke. Budi Ari, siapa lagi yang Siapa nyebar? lagi yang lain ya? Marcel kalau digunting rambutnya mungkin bisa sebut di situ. Oke. Menkominfo Budi Ari sujud di hadapan Presiden Joko Widodo, kita nyatakan hoax. Oke. Selanjutnya ini ada informasi yang lumayan seru. Kita ketahui bahwa Habib Rizik Syihab itu sudah melakukan laporan ke pengadilan melaporkan Presiden Joko Widodo atas berbagai macam tuduhan. Itu peristiwa yang kemarin ya, yang terbaru. Peristiwa sebelumnya, ini biar konteksnya jelas nih, Ya. Nil. Peristiwa sebelumnya Habib Rizik Syihab itu didatangi oleh 2 kader Gerindra, Dasko. yaitu Dasko dan Habibur Rahman. Ya. Jadi mereka tuh udah bertemu, ngobrol, saya tidak tahu apa yang diobrolin. Intinya obrolin, mereka bertemu sebelum akhir pilkada waktu itu, akhir batas. Tapi itu setelah Pilpres ya. Setelah Pilpres. Jadi setelah Pilpres Prabowo udah terpilih, tiba-tiba Dasko maupun Habibur Rahman datang ke rumahnya Habib Rizik. Nah, Lama setelah itu setelah itu Habib Rizik melakukan gugatan. Apakah ada hubungannya, kita nggak tahu juga. Kita nggak tahu karena tidak ada korelasinya. Tapi ini cerita aja nih. Melakukan gugatan ke pengadilan, menggugat Presiden Jokowi. Kemudian beredarlah informasi, saya juga terima informasinya bahwa
gugatan Rizik Syihab ke ke Jokowi didukung oleh Prabowo selaku presiden terpilih. Ini sudah dicek informasi ini. Ya, kalau terkait ini mesti ini agak hati-hati kita nih, karena memang fakta Habib Rizik itu melaporkan Jokowi itu fakta dengan gugatannya luar biasa 5.000 sekian triliun gitu ya. Dan ketika saya baca di situ kalau saya coba lihat. Nah, fakta juga Dasko dan petinggi Gerindra lah datang ke menemui Habib Rizik setelah Pilpres. Nah, kalau dia punya kepentingan untuk menggalang suara masanya Habib Rizik, seharusnya sebelum Pilpres datang gitu kan. Tapi ini kenapa setelah Pilpres kelar ya? Pilpres datangnya. Nah, itu yang menjadi mengundang pertanyaan. Nah, sekarang dalam konteks ini Istana mencekam Prabowo lepas HRS penjarakan Jokowi. Nah, dalam konteks ini saya mendapatkan informasi yang tayang di YouTube, kira-kira judulnya begini. Gerindra dukung HRS penjarakan Jokowi. Tanda tanya. Nah, seolah-olah fakta-fakta tadi berhubungan. Fakta-fakta tadi berhubungan dan dinarasikan oleh YouTuber bahwasanya ini adalah dukungan Gerindra untuk Habib Rizik menggugat Jokowi. Bagian dari desain. Ya. Faktanya sampai saat ini ketika saya cari itu belum ada media-media, kalau kita kan secara jurnalistik akan memeriksa fakta-fakta yang ada di media jurnalistik yang memiliki narasumber. Ya. Karena di media ini yang menyampaikan ini, di akun ini itu tidak dijelaskan siapa yang menyampaikan pernyataan, misalkan gitu ya, petinggi Gerindra itu, atau narasumber yang tidak mau disebutkan namanya dan dia orang dekat Habib Rizik atau orang dekatnya Prabowo atau Gerindra. Ya. Nah, di YouTube ini saya tidak menemukan itu, Bang Gaib. Jadi hanya di sini ada satu host yang bersuara, beropini. Seperti biasa lah ya. Ya. Kemudian masuk Rafli Harun, diambil, dipenggal video Rafli Harun, dimasukkan ke situ gitu. Tapi konteksnya bukan dalam konteks wawancara. Konteksnya waktu dia podcast kalau nggak salah. Ya, waktu podcast. Jadi disambung-sambungin tuh ceritanya oleh si YouTuber ini. Nah, apakah secara jurnalisme ini valid? Ya tidak, karena nggak ada narasumbernya, yang ada hanya asumsi dan opini. Nah, apakah Gerindra ataupun Prabowo mendukung Habib Rizik di video ini jelas-jelas tidak ada faktanya. Jadi untuk video ini saya konfirmasi ini adalah hoax. Dia tidak membuat fakta ataupun narasumber yang valid untuk menyatakan ada hubungannya antara Habib Rizik dengan Gerindra dengan laporan ke Jokowi. Jadi dia hanya merangkai-rangkai dari berbagai macam peristiwa yang disimpulkan sendiri oleh dirinya ya. Ini akunnya apa namanya? Kalau di sini kejutan politik. Emang mengejutkan sih memang ya. Ya, mengejutkan sih. Ya. Tapi memang boleh juga sih rangkaiannya. Ya, jadi memang secara informasi ini menarik gitu ya. Faktanya ada, tinggal kaitin nih. Cuman sayang satu, dia tidak bisa membuktikan siapa sih saksi ataupun yang bisa menyatakan itu, narasumbernya ada enggak gitu. Ya, jadi ada yang protes ke saya, bukan protes, dia tanya, kan ada juga opini yang pada akhirnya jadi fakta, gitu. Terus saya bilang iya, tapi kan nggak semua opini itu akhirnya jadi fakta, gitu. Jadi kalau kita dalam konteks adalah ada peristiwa yang kita bedah dalam konteksnya jurnalistik. Kalau soal bahwa ini fakta, ini opini yang nanti jadi kebenaran, nah itu kayak lambe turah kalau itu. Karena isu itu adalah fakta yang tertunda. Tapi kan banyak juga isu yang akhirnya nggak jadi fakta juga gitu. Nah kalau dalam konteks jurnalistik kita nggak bisa begitu. Jadi
semuanya basisnya harus fakta dalam kaidah jurnalistik. Kalau nggak kaidah jurnalistik ya nggak bisa kayak ini. Faktanya ada dua, bahwa fakta petinggi Gerindra menemui Habib Rizik. 3 bulan kemudian, 2-3 bulan kemudian lah ya, Habib Rizik melakukan gugatan. Kemudian ada pernyataan bahwa gugatan itu didukung oleh Gerindra dan Prabowo. Benar. Memang kalau dari rangka-rangka itu Seperti berhubungan. Tapi kita mencari kebenarannya bahwa ada nggak statementnya, ada nggak dokumennya, baik statement dari orang dekat Habib Rizik atau dari Habib Rizik sendiri. Kan nggak pernah ngomong juga Habib Rizik kan. Misalnya mengkonfirmasi, itu benar. Wah, itu baru kuat bahwa saya jurnalistik. diperintahkan oleh Gerindra atau didukung oleh Gerindra, tapi kan nggak pernah ada. Nggak ada. Termasuk dari Gerindra sendiri juga nggak pernah ngomong juga. Gitu. Jadi bisa dikatakan bahwa ini rangkaian-rangkaian yang opini yang menurut kacamata pribadi aja ya. Iya, jadi dia ngomong ini sebagai sebuah pendapat. Wah, ini arahnya ke situ ya bisa jadi. Ya. Tapi kalau dalam sudut pandang berita, ini nggak bisa dikatakan sebuah fakta berdasarkan berita secara jurnalistik. Kecuali kalau ada pengamat yang ngomong ya. Misalnya pengamat politik ngomong gitu misalnya. Menurut saya Habib Rizik lapor tuh ada hubungannya. Itu beda lagi tuh ya. Tapi si wartawannya harus mengkonfirmasi juga. Ya. Mengkonfirmasi juga ke Habib Rizik dan Gerindra. Bener nggak? Bener nggak kalau gitu? Ya, oke. Langsung ya. Tadi apa kejutan politik ya? Ya. Tolong untuk kejutan politik jangan memproduksi kentut setan terus. Kentut setan kan ya? Kalau kata Pak Wapres Ma'ruf Amin, kentut ini kentut setan. Jadi Pak Ma'ruf Amin pernah ngomong bahwa mereka hoax itu seperti kentut setan. Jadi tolong buat kejutan politik di akun YouTube-nya berhentilah memproduksi kentut setan karena itu sangat berbahaya. Ya, udah bau setan pula gitu. Oke ya. Prabowo dan petinggi Gerindra dukung Habib Rizik gugat Jokowi bertriliun-triliun itu kita nyatakan hoax, oke ya? Oke. Sampai nanti ada faktanya. Sekarang belum ada faktanya. Jadi dengan hoax dulu ya. Gitu. Atau informasi yang keliru. Keliru ya. Belum ada narasumber yang menyatakan atau itu. Faktanya belum kita temukan. Sampai sekarang ini masih belum ada fakta. Jadi kita nyatakan hoax atau keliru. Mungkin Bang Gaib nanti mengerahkan reporternya untuk menginvestigasi. Benar. Lanjut kita ke Timur Tengah. Ini saat ini lagi seru nih memang nih soal Bahrain. Ada video Raja Bahrain mengaku malu negaranya curang saat lawan timnas Indonesia. Kita ketahui memang kemarin Indonesia lawan Bahrain 2-2 di mana Bahrain mendapatkan injury time yang berlebih, harusnya menit 96 selesai tapi baru selesai di menit 99. Bonus, dan itu membuat hiruk pikuk di media sosial. Seluruh akun dari Bahrain Bahrain FA atau federasi sepak bolanya Bahrain itu sampai menutup komunikasi chatnya karena diserbu oleh netizen Indonesia yang luar biasa. Kemudian para pemain Bahrain, FA-nya Bahrain, dubesnya Bahrain di Indonesia maupun dubes Indonesia di sana juga kena serbuan juga, termasuk wasitnya juga gitu. Nah, terakhir Bahrain meminta AFC untuk menolak datang untuk bermain away ke tanah air dan itu jadi heboh lagi. Dan kemudian muncullah beberapa hoax. Ada 2 hoax terkait Bahrain. Ini kita bahas yang pertama dulu bahwa rajanya mengakui bahwa negaranya curang. Benar, ini tayang kita temukan di akun YouTube ya. Akun YouTube-nya Bal-Balan, subscriber 160.000. Saya nggak tahu apakah dia juga korban misinformasi ya. Dia misinformasi, saya juga nggak tahu. Yang jelas dia mencantumkan video raja dari Bahrain, Hamad Majesty King of Bahrain. Nah, raja ini seolah-olah membuat pernyataan gitu, membacakan
pernyataan tersebut yang ditayangkan dalam bentuk video. Nah, kalau paham nggak? Yuk. Iya. Nah, artinya Kami apa? adalah Bahrain. Jadi memang ini dalam bahasa Arab ya pernyataan dia itu dalam bahasa Arab. Kemudian oleh akun ini dikasih penjelasan. Soal kira-kira penjelasan yang disampaikan itu narasinya adalah kita coba artikan ya. Intinya adalah mengakui adanya kecurangan di tim dia. Ya. Nah, assalamualaikum. Ini kan dikasih caption Ya. dan Dikasih terjemahan ya. ya saya malu yang menyebut Bahrain main curang Lawan ya, Indonesia. mengakui adanya Oke. curangan itu. Intinya itu. Karena bahasa Arab ya saya nggak ngerti juga semuanya. Ya. Jadi setelah kita telusuri, tinggal kita screen capture aja wajah raja ini. Ya. Screen capture, kemudian masukin ke reverse image Google. Ya. Nah, keluarlah asal video aslinya. Video aslinya itu tayang di akun Paris Peace Forum. Itu tahun 2021, Ya. bukan 2024. Jadi video ini 2021 aslinya. Dalam rangka Paris Peace Paris Forum. Peace Forum. Ya, forum damai Prancis Perdamaian, lah ya, ya. perdamaian lah ya. Nah, di situ dia menceritakan konteksnya menjelaskan soal perdamaian, bukan soal bola. Nah, ini video aslinya. Bismillah. أحييكم من مملكة البحرين الحضور الكرام Nah, السلام عليكم ورحمة الله itu suara asli dari Raja Bahrain. Ya. Nah, dia konteks video itu adalah bicara soal perdamaian, tidak bicara soal bola, apalagi mengakui kecurangan. Nah, ketika kita coba telusuri berita berbahasa Inggris di Bahrain, itu justru sang raja berpendapat sebaliknya. Nah, berpendapat sebaliknya mendukung tim mereka dan kalau bisa bermain lebih bagus lagi di pertandingan yang setelah melawan Indonesia. Setelah itu lawan Arab Saudi ya. Ya, Ya. sudah kayaknya. Hmm? Udah kan? Udah bertanding? 1-1. Satu-satu ya. Apakah Dua dulu? Seri 0-0. Oke. Nah, Jadi justru rajanya malah mendukung tim mendukung Bahrain. Bahrain, nggak ada pernyataan curang ini. Jadi Aduh, raja video gimana? yang nonton kali dia. Jadi video yang ditayangkan bal-balan ini saya nggak tahu apakah dia memang salah menerjemahkan bahasa Arabnya. Nggak mungkin salah. Iya kita nggak tahu. Atau emang dia punya memang lucu-lucuan aja atau kali ya. lucuan, pengen ya udahlah ini menarik nih buat meme aja Iya, gitu iya, kan. iya. Tapi kan kasihan yang percaya kan, yang percaya banyak juga ini. Komentarnya 1593 komentar. Banyak juga. Komentar doang loh. Komentar 1500. Nah, ada tulisan di sini di video ini. 2 tipe orang yang nonton video ini. Pertama, percaya isi video, memuji Raja Bahrain, menuntut lebih dari maaf. Kedua, investigasi potongan klip saat Raja Bahrain bicara, pinter bahasa Arab, dan kalau ini cuma hoax. Oke. Jadi ada 2 orang tipe yang nonton ini. Iya, Ada yang percaya, ada yang menyebut ini hoax gitu. Begitu. Oke. Jadi video yang menayangkan Raja Bahrain ngaku malu timnya bermain curang yang tayang di beberapa media sosial itu hoax. Jadi peristiwanya ada, tapi tahun 2001 dalam rangka Peace Paris Forum, Forum, ya. Nggak ada urusan sama sepak bola. Nggak ada urusan sama bola. Dan bahkan di beberapa berita bahasa Inggrisnya justru rajanya justru mendukung tim Bahrain untuk bertanding lebih baik lagi dibanding saat melawan Indonesia. Semoga raja juga mengajak tim Bahrain untuk berani datang ke GBK. Jangan jadi penakut ya. Jangan Tapi jadi penakut. India ya yang jika nggak mau ikut laga kandang di menghadapi lawan dinyatakan mundur gitu. Ya, jadi kalau mereka itu tergantung AFC-nya. Kalau AFC setuju bisa dipindahkan ke Brunei misalkan atau gitu. Jadi mereka kan bilang nggak mau main di Jakarta. Ya udah kita suruh main di Bontang aja. Oke. Lapangan Bagus PKT Bontang bagus atau lapangan Benteng Tangerang. Yang penonton sama lapangan itu jaraknya deh Marah-marah. semeter, ya kan?
Dikit-dikit bahlul kan mentalnya jadi down juga. Kan dia cuma bilang nggak mau main di Jakarta, udah Iya. kita ajak main di lapangan Siliwangi Bandung juga Iya. boleh tuh. Banyak, Ayo sia, waduh. banyak Ini juga. kumaha Kak. aing gitu. Itu bola aing kumaha sia gitu. Tim aing kumaha aing gitu. Kan di nama stadion yang bagus kan banyak di Indonesia. Iya, kita bikin teror lah. Kayak Di, kemarin di Papua tuh keren di Jayapura yang pakai. Iya boleh. Di itu aja di di Stadion Freeport. Kan di atas gunung tuh kan, Iya. biar kedinginan tuh mereka. Oke, jadi video Raja Bahrain mengaku malu negaranya curang saat lawan timnas Indonesia. Kita nyatakan hoax ya. Ya. Oke. Nah, ini ada lagi nih terkait dengan timnas saat laga lawan Bahrain. Konten tentang Ahmad Alkaf, salah satu wasit dari Oman, mundur sebagai wasit setelah laga Bahrain versus Indonesia. Jadi ini beritanya infonya viral di mana-mana, tapi yang saya tahu si Ahmad Alkaf ini hanya dilarang memimpin laga Liga Champion Asia ya, antara tim Al Ain atau siapa gitu. Baru itu aja infonya. Kalau soal dia mundur saya juga belum dapat info. Ini gimana, Nil? Kalau melihat akun di mana dia menayangkan pernyataan mundur itu kita melihat itu bukan akun yang milik dia. Jadi ada postingan di Facebook yang menyebutkan minta maaf dan langsung pensiun. Nah, assalamualaikum, bla 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 bla. Saya mohon maaf. Semua pihak ingin menjelaskan bahwa saya tidak merugikan pihak manapun. Saya berusaha profesional sebagai wasit. Sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jadi seolah-olah ini adalah pernyataan pamit di akun Ahmad Alkaf. Atas nama dia akunnya ya? Ya, atas nama dia. Nah, ketika kita telusuri akun dia itu sebenarnya ketika sudah habis pertandingan Langsung hilang ya? itu hilang. Jadi ada beberapa orang yang berhasil main screen capture akun pertamanya dan menyatakan di situ ketika dikunci orang-orang nggak bisa lagi tuh mengakses ataupun nggak ada postingan lagi habis itu. Nah, jadi akun ini itu tayang di TikTok sampai sekarang masih ada. Dan itu sepertinya mengambil beberapa video yang itu bukan melawan laga Indonesia. Ini bukan melawan laga Indonesia, tapi kalau nggak salah ini laga melawan negara lain yang kemudian ditampilkan di sini. Jadi ini bukan memang logonya AFC juga, tetapi bukan melawan Indonesia. Oke. Itu lagi laga lawan lain ya? Ya. Oke. Baik. Jadi Ahmad Alkaf mundur sebagai wasit setelah laga Bahrain lawan Indonesia. Kita nyatakan hoax ya? Hoax. Oke. Terakhir, ini seru nih. Tidak boleh menikah di hari Sabtu, Oke. Minggu dan hari libur. Waduh, negara terlampau ikut campur urusan rakyat ini. Iya. Mau nikah mah kapan aja. Duit-duit sendiri. Gedung-gedung sendiri. Niat nikah nih kayaknya nih. Waduh, gimana ini? Punya niat ya, apa kayaknya? Nikah di hari Senin kan mesti izin cuti. Ini gimana? Ini viral loh. Ya, ini kalau saya coba lihat di TikTok banyak banget emang. Ya. Kalau lihat di TikTok itu ada 10-an lebih ada deh. Itu yang nonton itu sampai 27.000 satu Iya. akun. Ada yang 3,1 juta view yang terkait ini. Wow. Beda percaya loh, Bang. Banyak yang percaya. Termasuk istri saya juga. Percaya itu. Percaya. Dasar nih menteri nih udah begini, bukan begini, bikin ngatur. Orang nikah juga ngatur. Jangan malam pertama diatur juga gitu. Iya. Jadi seolah Malam pertama jangan habis maghrib. Sebaiknya habis isya aja. Habis Takut isya. ketiduran. teknis ya diatur ya. Jadi memang ini muncul ramai di TikTok menyebutkan ini karena gara-gara informasi ini pula kayaknya pejabat Kementerian Agama pada sibuk tuh sampai kemudian juru bicaranya Mbak Ana Asbi itu
bikin sampai bikin klarifikasi di Klarifikasi, media sosialnya. khusus ya. Iya, jarang-jarang dia mengklarifikasi Iya, iya. informasi tapi di media sosial pribadinya. Wow, ini luar biasa berarti informasinya. Jadi ini pada tanggal 13 lalu, ini tanggal 18 ya. Ya. Minggu lalu itu sudah diklarifikasi oleh juru bicara Kementerian Agama Anasbi bahwasannya tidak ada kebijakan melarang pelaksanaan pernikahan tersebut gitu ya, yang pada hari Sabtu Minggu gitu ya. Atau di luar kantor urusan agama persisnya. Dan yang libur itu hanya kantornya gitu ya. Tapi pejabat KUA-nya, penghulunya tidak itu libur. Tidak libur. Oke. Nah, ini yang kemudian narasi ini yang kemudian berkembang oleh publik. KUA-nya libur berarti nikahnya libur. Nikah gitu libur, ya. penghulunya juga libur. Penghulunya juga libur. Ya. Begitu. Ya, kalau hari Sabtu Minggu libur, penghulunya libur ya nggak ada side job. Iya, kalau misalkan nikahnya hari kerja, kelebihannya paling administrasinya lebih cepat. Lebih kan? cepat karena Nah, di KUA kan. Di KUA. KUA-nya juga masih buka. Masih buka. Ya, Nah, ya, ketika ya. kita lakukan di hari Sabtu atau di hari Minggu, nunggu Pak KUA datang dulu ngantor hari Senin Oke. untuk pengesahan legalitas dan urusan administrasi lainnya. Oke. Itu aja sih. Oke. Nikah kok diributin. Kalau diributin jadi kebol-kebol. Iya kan dong. jadinya. Kalau orang nikah mudahkan. Kewajiban negara itu adalah memudahkan orang menikah. Karena di Jepang sendiri negara tuh mohon-mohon supaya rakyatnya tuh menikah. Sekali ya, Bang ya? Iya. Iya. Menikah, abis menikah mohon-mohon supaya rakyatnya punya anak. Punya anak. Gitu. Karena banyak orang Jepang yang tidak mau Punya anak. Karena bikin ribet gitu. Akhirnya sementara di negara kita harusnya justru difasilitasi orang menikah itu. Kasihan gedung-gedung ntar nggak laku kalau Sabtu Minggu nggak boleh nikah kan. Iya. Situasi lagi berat Biduan-biduan begini nggak kan. dapat job. Iya, nggak dapat job. Kayaknya influencer dan YouTuber makin jaya nih nanti 2024 ke atas ya. Kenapa? Dipakai terus soalnya. Oh. Oke. Informasi bahwa nikah Sabtu Minggu Dan hari libur. dan hari libur nasional itu tidak boleh, itu kita nyatakan hoax ya. Oh. Oke, karena nikah boleh hari apa saja. Sabtu boleh, Minggu boleh, Senin, Kamis boleh. Jadi semuanya baik, mau hari libur nasional baik, mau tanggal 2 bulan 2 2022 juga boleh. Tanggal 25 bulan 5 tahun 2025 juga boleh, ya. Jadi nggak ada larangan. Oke, Bang Asnil, terima kasih Siap, banyak terima kasih waktunya. Bang Gaib. Semoga sehat terus. Amin. Sampai ketemu besok hari Jumat. Kita akan setahun viral tapi hoax. Wih. Kita akan ada bikin acara spesial. Anda jangan kemana-mana. Jumat kita akan bikin viral tapi hoax spesial ulang tahun 1 tahun viral tapi hoax. Oke. Sampai jumpa minggu depan. Sweet China